Jangan deal, bener serius. Kan opening. Iya, lu mau jadi blooper ini gue dingin banget, gemeteran. Halo Audio Lovers, balik lagi sama gue Kevin. Oke, selamat datang di channel Media Audio. Di mana channel ini kita akan membahas seputar audio mobil. Oke, nggak mesti audio mobil juga sih, audio lah. Di sebelah gue ini ada CEO-nya dari PT Audio Plus Indonesia, Pak Andre. Ya. Halo Pak, apa kabar? Baik. Pak, gimana kemarin pas launching dari Revolution 710 ini, Pak? Bagus, ini sempat kita launching kemarin dengan media press release ya. Kita jelaskan lah beberapa kelebihan dari konsep dari subwoofer Revolution 710 ini. Oke, ini Pak, ini kita ada gimana ya namanya ya? Banyak yang nggak memperhatikan gitu loh fungsi subwoofer itu sendiri. Yeah. Malah yang diperhatikan adalah orang membeli speaker Twitter dulu yang bagus, tapi subwoofer mereka itu masih menganggap ya udahlah yang penting asal jeduk, asal bunyi, asal gua ada apa namanya ya, low frekuensinya itu yang penting book gitu. Yeah. Sebenarnya pengertian itu salah apa enggak sih Pak? Atau pengertian subwoofer itu sebenarnya seperti apa gitu Pak? Oke, sebenarnya semuanya itu speaker ya. Jadi yang menghasilkan nada tinggi dikasih nama Twitter, yang nada menengah mid range, yang nada menengah bawah mid bass, yang nada bawah banget subwoofer. Jadi paling rendahnya woofer lah gitu. Jadi sebetulnya semuanya speaker dan semuanya punya peranan penting. Kenapa harus dibagi? Karena ibaratnya kita bagi kerja. Ada yang bagian marketing, ada yang bagian teknis gitu. Nah, kira-kira begitu. Ada yang nada tinggi, ada yang nada menengah, ada menengah bawah. Nah, yang paling bawah itu subwoofer. Nah, kenapa orang suka fokus di nada tinggi? Karena bendanya kelihatan di depan. Yang subwoofer ini biasanya ditaruhnya di belakang, jadi orang nggak begitu fokus. Ya udahlah beli speaker yang bagus, subwoofernya yang biasa aja. Toh bunyi bass ya begitu-begitu aja. Tapi sebetulnya nggak. Kalau kita perhatiin toko audio ya, yang saya dengerin, customer tuh selalu lebih banyak komplain ke bass. Kok bassnya nggak ada? Kok bassnya begini? Kok bassnya dengung? Kok bassnya ini? Kok bassnya di belakang? Dan seterusnya. Nah, makanya kita mau fokus perbaiki subwoofer. Dan itu sebetulnya udah kita lakukan dari lama. Jadi mungkin sejarahnya kita bikin subwoofer itu di 2012-an ya. Kita bikin subwoofer waktu saat itu saya bangun mobil Grandis. Kita berkompetisi di kelas paling tinggi EMA namanya Expert Unlimited. Nah, karena kita mau tanding di kelas paling tinggi, saat itu kita coba beberapa subwoofer dari merek branded, kok nggak ada yang sesuai. Lalu kita bikin, ya cuman limited quantity sih, hand build, kita bikin, kita rakit. Nah, jadinya seperti ini. Oh, ini awalnya sebelumnya? Ini awalnya. Nah, ini subwoofer yang genrenya betul-betul sound quality, tapi juga bisa main kencang. Nah, besarnya ini real size-nya seperti ini. Beratnya 26 kilo. Kenapa dia bagus? Karena ini namanya motornya underhung system. Nah, ini mobil ini berhasil 4 tahun mendapat poin tertinggi di Asia, jadi semua negara Asia. Nah, kemudian kita berevolusi menjadi subwoofer yang ini dengan teknologi yang sama, tapi dengan juga ukurannya lebih kecil, beratnya setengahnya, size-nya juga hampir setengahnya, dan seterusnya. Underhung juga, betul. Oke, pengertiannya underhung itu seperti apa Pak? Mungkin ada netizen yang kagak tahu. Nah, underhung itu motor. Jadi kalau mobil, mesinnya lah. Mesin. Ya, mesinnya berapa silinder, kemudian berapa cc, nah itu motornya. Kalau subwoofer ini, motornya yang di bagian bawah ini. Nah, kalau saya ceritakan supaya lebih singkat, gampang, pakai benda yang ini punya mid bass sebetulnya ya. Oke. Tapi kan bisa mewakili. Nah, kalau kita lihat parts-nya ini, kalau kita lepas, ini adalah bagian namanya yang disebut top pull. Atau kalau kita charge dari magnet, ini bagian atasnya. Nah, ini adalah voice coil-nya. Kalau voice coil-nya tinggi, top pull-nya rendah, dia seperti ini, kemudian dia akan bergerak naik turun. Nah, ini yang kita sebut overhang. Kenapa? Ini udah over sebetulnya, karena dia di luar batas magnetiknya ini. Nah, dia bisa lebih nggak? Bisa lebih sampai bablas ke situ, bisa bablas ke sini gitu. Nah, inilah overhang.
ini cara yang paling banyak dilakukan oleh semua speaker atau subwoofer lah, ya merek-merek lain. Karena cara ini paling efisien, dikasih watt kecil, bunyinya kencang, fisiknya kecil gitu. Nah perbandingannya, kalau underhung seperti ini. Ini top pull-nya harus tinggi, voice coil-nya pendek. Sehingga kalau kita lihat seperti ini. Jadi dia di dalam, kalau dia bergerak naik turun, dia akan sebatas ini aja kan, sebatas top pull ini. Jadi selisihnya sini. Nah ini lebih linear karena dia bergeraknya selalu di dalam medan magnetisnya dia. Cuman kelemahannya ininya jadi harus besar. Karena ini besar, magnetnya harus besar untuk menge-charge dia. Nggak bisa magnet kecil begini nge-charge barang besar. Nah, sebaliknya voice coil-nya kecil, pendek. Jadi dia harus disusun berlayer-layer dan seterusnya. Jadi teknologi underhung ini memang lebih superior, tapi ya itu tadi. Dia akan besar, berat, dan butuh ampli dengan tenaga yang besar. Tapi suaranya pasti lebih baik. Atau kalau istilah paling gampangnya, kalau di mobil, bisa juga kita umpamakan transmisi lah. Ini front wheel drive, efisien, irit bahan bakar. Underhung ini rear wheel drive, seperti BMW, Mercedes gitu ya. Jadi dia nggak efisien bahan bakar, tunnelnya di tengah tinggi, ya kan. Tapi namanya mobil rear wheel drive ya lebih enak gitu bawaannya, ya betul. Tapi saat ini kan tinggal sedikit mobil yang rear wheel drive. Semua beralih ke sini, sama subwoofer juga begitu. Orang semua beralih ke overhung. Udah jarang yang pakai underhung. Karena ya itu tadi, jadinya bisa seperti ini, sebesar ini gitu. Dan ini sangat sulit kita taruh di mobil. Nah, makanya kita research itu untuk membuat dia jadi sekecil ini. Yang boleh kata diperbandingkan dengan subwoofer normal, nggak beda jauh. Mungkin beda cuma 1 cm tingginya. Nah, cuma lebih berat aja. Audio lovers nih ya, kalau misalkan audio lovers perhatiin subwoofer itu, coba lihat ke sini. Biasa subwoofer, karetnya itu di sini. Tapi sekarang kenapa Pak? Ini inverted, malah terbalik. Ya, karena tujuannya supaya dia tidak terlalu tinggi loh. Mainnya? Ya, jadi kita targetnya ini bisa dipasang di atas ban serep. Ya, karena dia di atas ban serep kan tingginya segini kurang lebih. Jadi dia nggak boleh terlalu jauh. Kalau dia surround-nya ke atas, ketika dia loncat akan jauh. Tapi kalau surround-nya ke bawah, dia loncatnya tidak jauh. Nah, ini yang kita loncatnya sama jauh, tapi lontarnya nggak ke atas gitu, dia lebih ke bawah gitu. Nah, ini yang kita terapkan di teknologi subwoofer ini supaya efisien tinggi. Yang kedua juga bawahnya kita tutup, jadi nggak ada ventilasi. Tujuannya box subwoofernya bisa langsung rapat ke dia, bisa nempel. Nggak harus ada space lagi. Biasanya jadi katakan space ya Pak ya? Betul, jadi katakan boxnya seperti ini, subnya begini pun nggak masalah. Biasanya harus ada space begini. Nah, untuk ventilasi di bawahnya. Dan dia juga ada grillnya. Ya, nah grill ini untuk memastikan bahwa si subwoofer ketika bergerak tidak mentok ke sesuatu benda lain. Ya, kedua kalau ada benda yang kasar atau yang tajam nggak melukai surround-nya. Kalau yang tengah ini kuat, karbon kuat, yang pinggir ini bisa pecah atau bisa sobek. Nah, jadi ini ada pelindungnya. Pelindungnya ini dari aluminium. Dan grill tengahnya ini juga udah kita research, kita bikin molding. Nah, kalau perhatiin biasa grill aluminium lain kan numpang di atasnya begini. Iya. Tapi kan jelek kelihatan sambungannya. Benar. Nah, ini kenapa kita bikin molding yang mahal. Ini grillnya menutup dari sisi samping. Jadi kalau dilihat dari samping bersih, nggak ada sambungan. Flush masuk ya? Ya, flush masuk. Itu yang tadi Bapak bilang molding, itu molding apanya Pak? Molding ini, molding untuk bikin ini. Karena ini curve-nya, ini konturnya rounded, kemudian logonya timbul, kemudian ini pun kita bikin punch mold, karena ini desainnya nggak heksagon biasa, nggak bulat biasa. Ini kita riset supaya suara nggak terhalang. Jadi misalnya suara saya gini kan nggak terhalang, hampir sama dengan suara saya begini. Artinya ini udah kita riset supaya difraksi dari subwoofer ini keluarnya lancar.
Kemudian posisi bautnya juga tenggelam di dalam, jadi nanti akan rapi dan seterusnya. Oh berarti grillnya pun itu juga mempengaruhi suara Pak? Ya tentunya, ini kan penghalang. Sama aja kayak suara kita tutup begini kan berubah. Kalau kita buka, nah dia lapang. Nah cara nutupnya seperti apa supaya perubahannya minimal. Nah itu yang kita lakukan. Nah kita investkan bikin punch untuk lubang ini, kemudian kontur ini, kemudian membuat kontur ini, buat tulisan ini dan seterusnya. Jadi ya cost-nya besar lah untuk itu. Sampai grill, jujur aku baru tahu Pak kalau misalkan grill itu mempengaruhi hasil suaranya gitu. Ya mempengaruhi, karena dia kan menutup. Apapun yang menutup speaker yang mempengaruhi. Oke. Terus ini dengar-dengar Radio Lovers ini cuma diproduksi itu cuma 10 in. Kenapa Pak 10 in? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 12? Ya kalau 8 bassnya kurang ya, kurang cukup besar lah. Oke. Itu di mobil. Kalau 12 sebetulnya lebih baik. Seperti yang lama itu kita bikin 12 in, cuman nanti di mobil susah. Jadi misalnya Avanza atau Expander atau Innova, itu kalau jok belakang ketiga nggak mau dicabut, itu space-nya cuma bisa 10 in, nggak bisa 12 in. Oh, jadi kita buat 10 in itu agar universal, lebih banyak bisa semua mobil bisa masuk lah. Oke, ini berarti di research and development-nya untuk semua mobil berarti ya Pak ya? Ya, tentunya kan kita mau capai pasar yang sebesar mungkin gitu. Kalau wah di Expander nggak bisa, di Innova nggak bisa, semua nggak bisa, lah tinggal sedikit dong mobil yang bisa. Jadi kita maunya semua mobil bisa masuk, bahkan di ban serep nanti kita tunjukkan di Mazda CX-5 itu juga ban serep tengah, ini numpang aja di lubang ban serep itu jadi rata dengan ban begitu seolah nggak ada subwoofer. Jadi bagasi fully functional. Nah sekarang orang senengnya seperti itu. Iya, meluk rapi. Itu nggak bisa lagi dengan 12 in, karena 12 in butuh boxnya besar. Oke. Terus ini cocoknya disanding dengan perangkat yang lain itu seperti apa? Ini butuh amplifier 300 sampai 500 watt. Jadi kalau kita pakai akhir bulan ini kita akan launching amplifier Crescendo seri Revolution 5A1 yaitu 450 watt. Itu sangat cocok untuk subwoofer ini karena memang dia didesain khusus untuk kontrol subwoofer. Jadi damping faktornya 500. Damping itu untuk kontrol. Nanti bolehlah kita bahas lebih detail mengenai amplifier ini. Jadi subwoofer itu butuh dikontrol. Seperti mobil bisa ngegas, bisa ngerem nggak? Kalau nggak bisa ngerem, ya seperti umumnya subwoofer lain dengan amplifier biasa yang ada di pasaran, ya dia bassnya panjang gitu, nggak bisa berhenti, gaung gitu. Kalau bass yang bagus kan dia seperti bola basket kena lantai, dum gitu, nggak keras, dum gitu juga nggak, gitu terus ya. Jadi harus seperti bola basket, berhenti gitu. Nah itu butuh kombinasi antara subwoofer dan amplifier yang tepat dengan box yang tepat juga. Bicara soal box nih Audio Lovers, pasti Audio Lovers juga ada yang tanya terus sama pasti sering dengar. Ini kan subwoofer ini membutuhkan 15 sampai 18 liter. Liter betul. Liter itu apa? Liter itu apa Pak? Pengertian liter untuk bagi Audio Lovers yang awam ini tentang bahasa-bahasa audio ini. Itu liter itu pengertiannya seperti apa Pak? Liter itu volume. Jadi kalau kita beli Aqua ada 550 liter, ada yang 1500 mililiter atau 1,5 liter ya kan. Kemudian yang kecil itu 550 mililiter. Nah itu volume. Jadi kalau kita bikin box ini tinggal kita hitung aja panjang kali lebar kali tingginya itu kalau dalam sentimeter dibagi 1000 itu ketemulah liter. Jadi misalnya 30 kali 30 berapa? 900 kali 10 berarti 9.000 dibagi 1.000 berarti 9 liter gitu. Jadi ya kalau mau 18 liter harus diatur konfigurasinya supaya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1.000 18 gitu. Terus sama apalagi ini pertanyaan pribadi gitu ya Pak. Kayak bentuk dari volume box itu tersebut mempengaruhi apa enggak Pak? Soalnya kan kebanyakan kan custom. Mereka kan kebanyakan nggak mau yang bentuknya kotak lah, yang berbentuk bulat lah. Itu apa mempengaruhi? Mempengaruhi, tapi nggak sebesar itulah. Mempengaruhi ya tentunya. Jadi kalau boxnya lebih tinggi, ya lebih bagus sebetulnya. Karena kan ini piston bergerak. Jadi
dia bergeraknya lebih enak. Tapi kalau boxnya pendek, melebar ke samping kan penekanan udaranya ke samping, otomatis ya tidak seenak kalau dia sesuai dengan gerakan pistonnya. Ada pengaruh tapi nggak sampai besar sekali gitu. Oke. Nggak signifikan lah. Oke, untuk audio lovers yang pengen punya Revolution 710 ini, perlu siapin dana berapa, Pak? Ini kita jual dengan harga 12,5 juta. 12,5 juta Iya, udah iya. bisa bawa pulang Iya. Revolution 710 ini. Iya. Nah, audio lovers pasti penasaran kan sama hasil dari subwoofer ini. Kita akan ke salah satu workshop yang udah pasang Revolution 710 ini. Yaitu di mana sih? Euro ya? Oh, udah. Kita bakalan ke Euro, kita bakalan dengerin hasil audionya. Sekalian kita review juga mobilnya di Euro. Gimana sih tipnya dari Revolution 710 ini? Oke, Pak Andre, sekali lagi thank you udah kasih kesempatan Media Sama-sama. Audio untuk ngebahas tentang Revolution 710 ini. Ya, Pak, sama-sama. thank you ya Pak ya. Thank you.